Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang PPh pasal 24. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Arsil Dwi Primaditya dengan NIM 2019-310559. Yang kedua ada Anissa Fitria Salsabila dengan NIM 2019-310590. Ada saya sendiri, Via Aprilia Nur Afifa dengan NIM 2019-310591. Ada Aprilia Skarkinasi dengan NIM 2019-310615. Ada Panggih Ridho Wiragam dengan NIM 2019-310640. Ivan Iksanul Firmansyah dengan NIM 2019-310660. Haliza NIM dengan NIM 2019-310664. Ada Zulkifli Afta dengan NIM 2019-310665. Ada Safira Rida Emilia dengan NIM 2019-310684. Dan yang terakhir yaitu ada Isma Indah dengan NIM 2019-310780. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 24. Nah, pengertian dari PPh pasal 24 itu sendiri adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak di dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan, sehingga jumlah pajak yang dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan di luar negeri tersebut. Dengan demikian, tidak akan terkena pajak berganda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan permohonan kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri pada PPh pasal 24 dapat berlaku apabila Anda adalah seorang pengusaha yang memiliki berbagai usaha di luar negeri dan penghasilan yang Anda peroleh dapat berasal dari beberapa sumber usaha di luar negeri, seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan usaha lainnya. Sebagai wajib pajak warga Indonesia, maka Anda terkena kewajiban perpajakan sesuai ketentuan pajak dalam negeri. Anda bisa saja terkena pajak ganda sekaligus sesuai ketentuan pajak luar negeri, di mana Anda berusaha. Potensi pajak yang masuk ke pendapatan negara dari luar negeri sangat besar jika dikelola dengan baik. PPh pasal 24 mengatur mengenai hak kewajiban untuk memanfaatkan kredit pajak luar negeri. Berdasarkan UU PPh, atas pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun yang sama. Hal ini meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi. Namun, tidak semua pajak terutang di luar negeri dapat wajib pajak kredit di Indonesia. Pada PPh 21 dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Di slide kedua ini, saya akan menjelaskan permohonan kredit pajak luar negeri. Permohonannya dapat disampaikan dengan cara wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan 1. Laporan keuangan, usaha, dan penghasilan di luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak, tax return, yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu sumber penghasilan. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong utang pajak Indonesia adalah sebagai berikut.
Yang pertama, penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan pengalihan saham atau sekuritas lainnya. Yang kedua, negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas. Yang ketiga, bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. Yang keempat, negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, sewa berada. Yang kelima, penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak. Yang keenam, negara tempat harta tersebut terletak. Sumber penghasilan. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan terkait jasa pekerjaan dan kegiatan. Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan berada. Yang kelima, penghasilan BUT, negara tempat BUT menjalankan usaha atau kegiatan. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan negara lokal penambangan berada. Selanjutnya, sumber penghasilan yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap, negara tempat harta tetap berada. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT. BUT itu selanjutnya negara tempat BUT berada. Terima kasih. Atas kesempatannya, saya Ivan Iksanul Firmansyah dengan NIM 2019-310660 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tentang objek penggabungan penghasilan. Objek penggabungan penghasilan. Penghasilan dari usaha yaitu dilakukan dalam tahun pajak diperoleh penghasilan tersebut. Penghasilan lainnya yaitu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai KMK. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bangki Ridho Wiragam dengan NIM 2019-310640. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang perhitungan PPh pasal 24. Di sini kelompok kami mengambil contoh yaitu tentang perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha dalam negeri. Contoh soalnya yaitu PT ABC yang berkantor di Indonesia memperoleh penghasilan itu pada tahun 2019 sebagai berikut. Di negara Inggris memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 500 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 30%. Di dalam negeri mengalami kerugian sebesar 100 juta. Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam negeri sebesar 5 miliar. Hitunglah kredit pajak luar negeri dalam PPh pasal 24. Di sini ada 4 perhitungan, ada 4 step, ada 4 tahapan yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Yaitu yang pertama adalah menghitung total PKP, yang kedua menghitung PPh pajak terutang, yang ketiga yaitu tentang menghitung PPh maksimum yang dikreditkan, keempat yaitu menghitung PPh yang dipotong. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini yaitu perhitungan PPh pasal 24. Yang pertama yaitu kita harus mencari total PKP, yaitu penghasilan dari negara Inggris sebesar 500 juta, kerugian usaha di dalam negeri sebesar 100 juta dikurangi menghasilkan jumlah penghasilan neto yaitu sebesar 400 juta. Yang kedua yaitu menghitung total PPh terutang. PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif yaitu 48 miliar dibagi 5 miliar dikali 400 juta sama dengan 384 juta.
Berikut menghitung PKP yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif. 400 juta dikurangi 380.000 sama dengan 16 juta. Lalu PPh terutangnya 50% dikali 25% dikali 384.000 yang diperoleh dari PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif sama dengan 48 juta. Lalu 25% dikali 16 juta sama dengan 4 juta. Lalu ditambahkan dengan hasil tarif PPh terutang yaitu 52 juta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di nomor 3 itu ada menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan persediaan. Nah, rumusnya itu ada penghasilan luar negeri dibagi dengan penghasilan kena pajak dikali total PPh terutang. Nah, penghasilan luar negeri itu tadi ada 500 juta rupiah dikali dengan penghasilan kena pajak 400 juta rupiah dikali dengan total PPh terutang 5.200 juta rupiah, totalnya ada 6.500 juta rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lisa Hanim. Yang keempat, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Rumusnya tarif pajak luar negeri dikali penghasilan luar negeri. Contohnya 30% dikali 500 juta menjadi 150 juta. Kesimpulannya, kredit pajak luar negeri diperbolehkan. PPh pasal 24 adalah 52 juta atau sebesar total PPh terutang. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang. PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan. Dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian dipilih nilai terendah di antara ketiganya. Sekian, terima kasih.